Hey, halo teman-teman semua, welcome back lagi di acara malam hari ini. Selamat datang, welcome back di live kita di DTS. Udah lama saya nggak pakai istilah itu ya, Dramatic Transformation Session. Jadi kita akan belajar membuang emosi sedikit demi sedikit setiap harinya. Welcome buat semua yang baru aja datang dan juga selamat datang buat yang nonton live nonton tayangan ulangnya, karena seringkali kan abis selesai ini ada tayangan ulangnya, mungkin ada yang nonton belakangan ya, kadang-kadang nggak sempet atau apa segala macam ya. Jadi biasalah, setiap orang kan pasti ada tantangan sendiri masing-masing ya. Jadi ya, welcome, selamat datang. Makassar hadir katanya Pak Halim. Halo, selamat malam Pak, welcome Makassar. Kak Carolina juga sudah datang, ada Kak Feni, Kak Dwi Sukristi, Kak Alvina Mardiati, Kak Flo Liliana. Welcome Kak Alea, Kak Ernalita, selamat datang. Kemarin, thank you buat semua yang sudah hadir di acara tanya jawab kemarin. Ya, hopefully bisa dapat sesuatu pembelajaran dari sharing-sharingnya teman-teman. Karena dari setiap pertanyaan yang dikasih, seringkali berkontribusi kepada, bukan seringkali ya, selalu berkontribusi kepada kehidupan kita. Ya, karena setiap kita mungkin punya challenge-challenge yang dihadapin gitu ya, dari pengalamannya mereka. Terus udah gitu juga kita bisa kayak ngalamin hal yang mungkin sama, yang kita nggak inget-inget ya. Jadi kayak karena dibahas di sana, jadi akhirnya kita bisa belajar juga sesuatu gitu ya. Jadi kayak gitu. Thank you buat pertanyaan yang udah dikasih. Ya, jadi kemarin kita bisa sama-sama ngobrolin tentang tema-tema yang menarik gitu ya. Jadi saya rekomendasikan buat teman-teman yang penasaran dan pengen nanya-nanya ya, datang ke hari Jumat, karena setiap hari Jumat itu kita open question. Jadi bisa ngebantu teman-teman sekalian buat kalau misalkan pengen tahu lebih lanjut tentang bagaimana melepaskan emosi ataupun ada challenge-challenge yang lagi dihadapin yang mau didiskusikan. Jadi bisa di hari Jumat ya, karena setiap Jumat kita di live di Zoom ya. Jadi kayak bisa buat ngobrol lah, jadi kayak biar tahu gitu tema-tema yang kita mau bahas bareng-bareng gitu ya. Dan feel free to join ya, karena di sana seru ya. Jadi kayak asik-asikan lah kita buat ngobrolin tema-tema yang seru dan menyenangkan. Dan seperti biasa hari ini kita akan ngobrolin tema yang lain ya. Jadi kayak satu tema yang saya juga seru asik waktu saya belajar dulu. Saya masih ingat banget kelasnya Christy Marie Sheldon ya. Jadi kayak dia juga salah satu buat saya pribadi guru yang asik banget buat kita belajar gitu ya. Dan beliau menyampaikan bahwa seringkali kita dalam kehidupan itu melabel satu momen itu jadi momen terbaik dalam hidup kita misalnya ya. Contoh ya, momen terbaik misalnya waktu kemarin nih pas saya lagi ngobrol sama seseorang yang udah kebetulan udah lebih senior, dia udah sukses banget. Terus dia bilang sama saya gini, Reo, kalau misalkan kamu lagi kayak gini nih, masa-masanya kamu lagi produktif, itu kamu perlu untuk kayak bener-bener menghasilkan sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Kenapa? Karena ini lagi momennya kamu, dia bilang gitu. Kalau kamu lagi dapet in the moment, in the zone, kata dia, kamu mesti bener-bener hajar habis-habisan. Kenapa? Karena orang tuh ada masanya, dia bilang. Jadi kalau misalkan kamu lagi masa terbaiknya kamu harus bener-bener bisa manfaatkan segila-gilanya, sebagus-bagusnya, sedahsyat-dahsyatnya, kata dia. Jadi sehingga momen yang paling dahsyatnya itu ya, itu biar nggak lewat momennya, dia bilang gitu. Kalau misalkan kamu lewat, wah sia-sia nanti gitu ya, sayang. Kenapa? Karena nanti momennya nggak berulang lagi ya kan. Jadi kalau misalkan nanti kamu udah selesai gitu ya, ada masanya ya. Jadi kayak orang sukses tuh ada masanya, kata dia. Jadi kayak kalau misalkan kamu udah mencapai di titik sana, nanti suatu saat pasti akan turun, dia bilang. Nah, jadi kamu harus siap-siap dulu, tabungin yang banyak gitu ya dari penghasilan kamu, kreasikan yang paling banyak, sebanyak-banyaknya kamu bisa kreasikan. Jadi dari situ maksud pesannya baik ya, supaya kita ibaratnya ya mengkreasikan yang terbaik, ngasilin sebanyak-banyaknya, dan juga menyimpan, mengelola, menginvestasikan uang-uang kita ya. Jadi ibaratnya hasilnya itu nggak cuman sekedar dipakai buat belanja, jajan, ataupun have fun kayak gitu. Nah, jadi poin yang ini yang dia tekankan gitu ya, ke pas kita lagi ngobrol. Dan pas saat itu saya dengar, oh ada poin seperti ini, apa yang bisa dipelajari teman-teman. Karena sebenarnya kadang-kadang ada orang yang melabel bahwa ada momen terbaik dalam kehidupan. Nah, sekarang saya nggak tahu apakah Anda pernah punya momen-momen yang Anda label sebagai momen terbaik dalam hidup Anda. Misalkan momen itu momen tertingginya saat Anda sukses.
Kalau misalkan yang bergerak di bidang keartisan misalnya, waktu itu saya pernah main jadi bintang film, artis paling terkenal di masanya. Habis itu setelah itu ya sudah, masanya udah lewat. Nah terus orang bilang udah nggak, bukan masanya lagi, jadi masa jayanya sudah berlalu kayak gitu ya. Jadi ketika orang percaya bahwa ada masa jayanya, masa bekennya, masa paling tingginya, masa paling mantep-mantepnya, paling bagusnya. Nah seringkali ketika mereka masuk ke momen fase yang berikutnya, ya mereka mulai kena ke yang namanya post power syndrome ya. Jadi mereka selalu teringat terus sama apa yang pernah mereka buat di masa lalu dan selalu membandingkan. Dan biasanya orang yang percaya tentang bahwa konsep ada masa terbaik dalam kehidupan, maka mereka ketika dimaju ke kemudian hari, mereka akan kesulitan. Kenapa? Karena itu udah masa yang terbaik ya. Kalau Anda nge-label misalkan, oh masa terbaik saya dalam hidup saya adalah waktu saya bisa menghasilkan, misalkan anggap waktu itu saya tembus proyek 10 miliar dalam satu tahun misalnya ya. Jadi proyeknya tembus, saya dapat 10 miliar dalam 1 tahun. Itu masa terbaik saya gitu ya, dalam hidup saya. Nah ketika Anda melabel sebagai sebuah masa terbaik dalam hidup Anda sedang mengunci masa tersebut, sehingga masa-masa yang di kedepannya seolah-olah tidak bisa diciptakan lagi masa yang terbaik di kemudian hari. Bagaimana kalau sebenarnya itu semua adalah sebuah kebohongan? Karena bagaimana kalau semua masa dalam kehidupan Anda bisa jadi masa yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi, lebih seru lagi, lebih seru lagi, lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat lagi. Jadi Anda tidak membatasi diri Anda dengan posisi bahwa seolah-olah ada masa yang terbaik, sehingga dulu sudah lewat masa terbaiknya, sekarang sudah tidak baik lagi. Ya bagaimana kalau dalam sepanjang kehidupan Anda bisa meraih banyak masa terbaik dalam kehidupan Anda, masa yang lebih baik lagi, masa yang lebih baik lagi, lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Kalau bergerak dari masa terburuk gimana kok? Apakah itu kuncian yang konslet? Maksudnya gimana ya? Kalau nge-label dulu udah masa terburuk, harusnya sekarang bukan buruk gitu ya. Nah tapi kadang-kadang ada yang kayak gitu ya. Jadi kayak merasa bahwa, oh ya dulu gue udah pernah begini, gue udah pernah jadi juara ini, gue udah pernah jadi juara itu, terus udah selesai gitu. Nah katanya Pak Adinata, wah saya banget tuh, ibaratnya bilang udah habis masanya saya. Ya itu paling sering yang kayak gitu ya. Jadi kayak misalkan kalau dulu saya masanya zaman lagi seneng, dulu saya yang paling suka itu Dance Revolution gitu ya, zamannya DDR. Suka banget, hajar DDR terus setiap hari ya, sampai banyak prestasinya ibaratnya, sampai dapat juara segala macem kayak begitu ya. Jadi kayak udah oke sekali. Nah terus juga tapi begitu mesin DDR-nya hilang, wah gimana nih gitu ya, gue bukan ini lagi gitu. Saya masih ingat banget ada adik saya dulu punya karakter Nexia ya, kalau teman-teman tahu tuh di internet gitu ya. Zaman dulu tuh sangat beken sekali. Dan dia jadi kayak orang salah satu yang 10 besar di Indonesia gitu ya, di game RPG Nexia itu. Nah, tapi sekarang Nexia udah nggak ada gitu. Lalu kita nge-label bahwa itu masa terbaik kita, ya akhirnya kayak seolah-olah di kemudian hari nggak ada masa terbaiknya lagi. Kalau saya waktu itu udah pernah main itu, ya saya ganti game lain, ya udah kalau gamenya udah nggak ada, saya berubah lagi kepada hal yang baru lagi. Ya jadi kayak prestasi di hal yang lain juga bisa, ya kan? Apa yang kita senangin bisa jadi hal waktu itu kita senang itu, kita bisa jadi besoknya kita akan senang di hal yang berbeda lagi. Jadi kalau misalkan contoh dulu saya suka DDR ya, Dance Revolution. Oh itu kalau kita lagi main malam-malam, saya inget banget ya, kita bisa paling favorit dulu di Taman Anggrek kalau kita ngumpul ya. Jadi Taman Anggrek Mall di Jakarta Barat dulu, zaman dulu nggak ada yang main DDR tuh, cuma ada satu-satunya mesinnya di Taman Anggrek itu gitu ya. Mall yang kali saat itu sangat-sangat beken sekali, nomor 1 di Indonesia lah kali ya, paling keren gitu ya. Dan itu juga salah satu mall terbesar se Asia Tenggara waktu itu. Nah pas lagi masuk di sana main, gila, setiap kali kayak time zone tutup, kita tuh satu-satunya mesin yang masih nyala. Semua orang tuh kayak mau keluar pasti lewat exitnya di situ, dan ngeliat kita tuh kayak udah kerumunan, udah kayak nonton konser gitu ya, ngeliatin kita orang main Dance Revolution. Nah kalau dibilang masa terbaik ya salah satunya itu gitu. Jadi bukannya itu masa terbaik artinya terbaik benar-benar yang terbaik gitu, enggak gitu. Kita bisa selalu ciptakan masa-masa yang lain yang lebih baik dari yang masa yang dulu kalau kita mau. Tapi kalau kita mempercayai semuanya ada masanya dan itu masa yang terbaik, masa terbaik saya waktu saya cetak ini, masa terbaik saya waktu cetak itu, masa terbaik saya waktu ono, akhirnya kita jadi nggak menciptakan masa yang terbaik lagi di masa kehidupan kita. Padahal sebenarnya kita masih bisa terus berkarya dan bisa terus berjaya. Katanya Mas Santosa, makasih disadarkan bahwa yes, saya masih bisa berjaya. Yes, tentu betul sekali. Karena adalah sebuah kebohongan kalau dibilang masanya tuh cuma di situ doang. Enggak, ya kita masih bisa terus berkarya. Ya jadi kayak jangan pernah berhenti.
Jangan percaya bahwa itu udah masanya kita tuh udah lewat, udah dulu tuh udah yang paling the bestnya kita. Enggak, kita selalu bisa create lagi. Ya, abis dari DDR saya main Time Crisis, saya main Virtua Cop sampai paling tinggi skornya juga, ya kan, nomor 1 paling the best. Terus saya main lagi game yang lain gitu ya. Jadi kalau gamers tuh udah biasa masanya hilang. Jadi karena apa? Begitu kita main jebret, masanya ganti yang lain. Terus udah kita beresin, ganti lagi yang lain. Udah beresin, ganti lagi yang lain, kayak gitu. Jadi selalu berubah-ubah ya masanya. Akhirnya jadi saya terbiasa bahwa hidup itu sesuatu yang adaptable. Kita bisa menjadi siapa saja. Saya belajar main sulap ya, ada momen-momennya saya paling senang waktu itu sering banget dipanggil ngisi acara ya kan, di wedding, di acara ulang tahun 17 Sweet Seventeenan gitu. Ya masa-masa itu tuh seneng banget gitu. Terus masa-masa yang lain lagi zaman breakdance, zamannya jadi fotografer, jadi videografer, jadi cosplayer misalkan. Ya, terus zamannya kerja sama orang. Ya, jadi ada masa-masanya sendiri semuanya. Ya, jadi kita create setiap masa dalam hidup kita ya jadi masa-masa yang terbaik gitu. Jangan pernah kita kayak melabel ada masa yang terbaik seolah-olah kalau masa yang terbaik itu kayak udah itu aja gitu. Jadi dan akhirnya kita jadi kayak nggak menciptakan lagi masa-masa yang lainnya yang bisa lebih dahsyat lagi. Dan kalau misalkan kita percaya dan meyakini, ibaratnya kalau dulu saya pernah dapat reward ini, terus penghargaan saya bisa sampai tembus dapat 10 reward, dapat 13 reward, terus abis itu kayaknya turun, wah seolah-olah masanya udah turun, berarti saya udah nggak bakal bisa ngulang kayak gitu lagi, atau nggak bisa melebihi itu semua. Padahal sebenarnya Anda bisa saja menciptakan lebih, ya, lebih dahsyat lagi, lebih keren lagi, lebih luar biasa lagi. Ya, dan kapanpun Anda mempercayai bahwa di dalam hidup Anda ada momen yang terindah, momen yang terhebat, momen yang terdahsyat, dan itu sudah lewat di belakang sana. Dan Anda seolah-olah sudah lewat masanya. Perhatikan semua energi yang muncul terkait dengan hal ini. Dan semua hal yang mendasari Anda, yang menghalangi Anda untuk melepaskannya. Tutup mata Anda, perhatikan ada di dahi Anda, perhatikan seperti ngelihat ke sini, ya, ke ubun-ubun kepala Anda, ke dahi Anda. Ya, perhatikan apa yang mendasari ini dan yang menghalangi Anda melepaskannya. Jikalau ada janji, ikatan, sumpah, keterikatan, belenggu, kalimat, perasaan, ucapan, keputusan, ketidakinginan, ketidakikhlasan, sadari, terima, ambil, ikhlaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan emosinya. Tarik nafas pelan, terima dan lepaskan. Dan semua rasa yang tersisa terkait dengan hal ini, kapanpun Anda punya masa-masa, ya, masa-masa tertentu yang Anda bilang paling indah, paling bagus, paling sukses, paling masa Anda dulu paling begini, dulu paling begitu, semuanya diterima, disadari, diambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan. Tarik nafas pelan, terima dan lepaskan. Dan terutama kalau orang yang sudah berusia, ya paling banyak yang kayak begini gitu ya. Kalau misalkan kayak usianya udah 50-an, 60-an, makanya kalau cerita masa lalu. Zaman dulu opa itu begini begitu. Zaman dulu papi itu begini begitu. Zaman dulu ini begini begitu. Tapi seolah-olah nggak ada prestasi lain yang bisa dilakukan. Ya, saya banyak belajar misalkan dari papa saya. Ya, dia dulu waktu di sekolah dibilangnya kamus berjalan karena saking kayak satu kamus bahasa Inggris tuh dia hafal semua gitu ya. Terus juga pas di masa kecil pernah naik motor sendiri dari Pulau Jawa ke Aceh gitu ya. Terus kayak di zaman dulu tuh nggak kayak sekarang. Kalau sekarang mungkin mudah ya, karena apa? Hotel ada banyak, apa segala ada gitu ya. Terus kayak jalanan tuh udah terbentuk. Zaman dulu tuh nggak kayak gitu loh. Anda kalau misalkan mau pergi ke Aceh di zaman dulu, itu kalau malam bisa angker gitu ya, bisa setiap hari, setiap saat bisa tiba-tiba hilang, mungkin nggak pulang lagi gitu ya. Jadi kayak begitu. Nah terus juga di masa sekarang masih cetak prestasi juga gitu. Ibaratnya dia lagi hobi sepedahan gitu ya. Kemarin baru ulang tahun 74 tahun papa saya. Kemarin di usia 73 dia naik sepeda dari Jakarta sampai Bogor, pulang pergi. Gitu ya, di usia 73 tahun. Sedangkan ada banyak teman saya yang usianya baru 50, 60, udah sakit-sakitan, udah ngeluh sana sini, udah bilang pikirannya lemot, udah bilang kayak apa, susah nginget ini, susah nginget itu, kayak gitu. Nah sebenarnya bisa kalau misalkan kita pengen untuk bisa melatih gitu loh kapabilitas kita, otak kita, pikiran kita. Kemarin kita udah sempat bahas ya tentang Jim Kwik bilang bahwa kita itu otak kita itu nggak ada istilahnya lemot, yang ada otak yang terlatih dan tidak terlatih. Kalau kita sering melatih cara kemampuan kita mengingat, terus ngasih asupan gizi yang bagus, ingatan kita akan sangat kuat ya. Jadi walaupun usianya sudah tua, contohnya kayak misalnya
Pak B.J. Habibie, usianya 70 lebih, tapi waktu itu ingatannya masih sangat kuat sekali, bahkan sampai dia meninggal dia sangat strong sekali dalam memorizing. Kenapa? Karena dia selalu melatihnya. Justru ketika nggak terlatih, disitulah yang jadi cilaka. Ibaratnya banyak yang bilang sama saya, "Bro Reo, kalau bokap lu kan lagi naik sepeda, nanti kalau ada apa-apa di jalan gimana?" Kata dia begitu. Ya kan, kemarin papa saya baru ditabrak gitu ya dari belakang sama motor, sampai nyungsruk gitu ya. Sampai jatuh dari sepedanya, terbang. Ya mau gimana lagi, memang ya hidupnya dia di situ gitu, dan dia happy-nya di sana, ya sudahlah, mau gimana lagi gitu ya. Kayaknya memang ya itu kebahagiaannya dia gitu. Dan di usia tua, kalau misalkan ada pencapaian yang dia bisa aktualisasikan dalam hidupnya dia, itulah yang bikin hidupnya jadi panjang justru. Seringkali orang itu kenapa tua-tua gampang sakit-sakitan, karena biasanya disuruh pensiun ya. Ketika dibilang udah pensiun gitu ya, kalau misalkan dipensiunkan seperti itu, akhirnya mereka jadi nggak ada kerjaan, setiap hari nggak ngapa-ngapain, nggak ada makna lagi dalam hidupnya, nggak ada pencapaiannya lagi misalkan. Akhirnya jadi kayak ya berhenti, ibarat merasa kayak udah nggak ada gunanya lagi hidup. Nah, di saat situlah mereka biasanya sakit-sakitan dan akhirnya exit dari kehidupan, ya meninggal. Nah, tapi kalau misalkan justru mereka punya tujuan, sesuatu pencapaian yang dicapai lagi gitu ya, mungkin itu yang bikin dia jadi kayak terus menjaga kondisinya sehat, setiap hari bangun tuh semangat gitu ya, karena memiliki tujuan. Ya, jadi hidup itu makanya perlu kita ciptakan tujuan-tujuan. Hari ini kita punya tujuan A, besok tujuannya B, besok tujuannya C. Kita upgrade terus sesuai dengan kalau kita udah capai misalkan. Ya kan, dari sini ke situ plop kena, buka open tujuan baru lagi, reveal. Ibarat kayak main game. Anda selesai level 1, Anda masuk level 2, level 2 masuk level 3, level 3 masuk level 4, level 4 masuk level 5, tamat game itu, Anda bisa start a new game. Mainin game yang lain lagi. Ya, saya tamat di game breakdance misalnya. Saya main breakdance sudah dulu, wah udah oke, sampai situ level breakdance saya udah selesai gitu ya. Saya belajar bela diri, arts ya, martial arts, saya senang banget main double stick. Saya senang main pedang-pedangan, saya main. Ya udah saya main aja sampai saya senang dan selesai di levelnya saya sendiri, selesai gitu. Misalkan buat saya, ya udah saya bisa main double sticknya begitu, nah itu saya udah senang sampai situ, udah bisa segitu, ya udah oke lah buat di videoin, udah bagus gitu, ya udah selesai gitu ya. Jadi kayak udah beres. Nah jadi kayak abis itu saya start lagi sesuatu yang lain gitu, karena memang saya ciptakan lagi masa-masa yang lainnya ya. Misalkan saya senang apa ya, aktivitas yang saya lakukan, saya suka nyanyi misalkan, nyanyi buat dia senang-senang aja. Ningkatin kualitas gak? Mungkin kayak ya belajar nge-tweak apa sih yang perlu saya improve lagi dari suara saya, ya kan, cari tahu lagi. Terus akhirnya ya ketemu mungkin mainan yang kita bener-bener suka. Kayak saya misalkan di bidang yang inilah, ibaratnya teknologi kejiwaan, gimana ngeberesin permasalahannya orang, ya kan, punya kecemasan, ketakutan apa segala, buang-buangin gitu ya. Udah selesai buang-buangin, cari lagi sesuatu yang baru. Gimana cara gue bisa buang lebih efektif gitu ya, bisa nyelesainkan problem orang semakin cepat tapi permanen. Gimana caranya? Itu yang jadi tiap hari jadi pertanyaan, yang jadi pemikiran gitu. Udah selesai dapat ilmunya, gimana ini bisa diterapkan kepada banyak orang sekaligus dalam satu kelas gitu. Dan langsung berdampak, berefek, benar-benar emosinya hilang, bisa dicek, ya kan. Ya udah, lakukan, putar otak lagi, cari lagi, akhirnya ketemu. Udah ketemu, apalagi? I don't know what's next gitu ya. Jadi kayak ya lakukan saja terus kayak gitu, apa yang kita bisa kreasikan lagi di masa depan, sehingga kita tidak berhenti untuk menciptakan banyak hal positif dalam kehidupan kita. Di saat kita berhenti, kalau Pak Habibie punya satu prinsip yang beliau katakan, hidup itu seperti naik sepeda. Kalau kita berhenti mengayuh, ya akhirnya kita jatuh. Daripada kita jatuh, dia bilang daripada kaki kita terjatuh, mendingan ya kita ngayuh aja terus, ya kan, karena aktivitasnya jalan terus, akhirnya hidup kita maju terus, ya, sehingga bisa punya banyak pencapaian, banyak prestasi yang bisa diraih dalam kehidupan gitu ya. Saya, kalau Anda nonton filmnya B.J. Habibie, itu keren banget ya. Mungkin nggak menggambarkan originalitas asli ceritanya gitu ya, karena banyak diramu sama kisah cintanya gitu ya, yang saya nonton yang pertama ya. Tapi kalau saya memperhatikan yang kayak untuk pencapaian-pencapaian yang beliau raih, di istilahnya menorehkan di satu keilmuan yang seumur hidup dipakai sama banyak orang ya, karena ada teori Habibie itu yang buat kalau pesawat terbang menghitung cracknya, jadi seberapa lama fatigue dari komponen pesawat itu kalau dipakai terus menerus, ada kena dorongan angin apa segala macam, terus jadi kayak ada lama-lama bisa patah atau enggak gitu, buat menghitung kayak gitunya bisa sampai bikin seperti itu. Menurut saya satu karya yang luar biasa sekali, yang jadi berdampak bagi alam semesta, bagi seluruh orang di dunia ini.
Ya orang dulu bilang, jauh lah mikir sampai ke sana gitu, nggak mungkin kayaknya bisa buat nyentuh sampai level kayak ngebantuin banyak orang hidupnya, terus kayak berdampak meninggalkan legacy. But nggak ada yang salah dengan kita punya cita-cita toh, ya kan? Ya kayak saya aja udah, saya cita-citanya pengen bisa berdampak buat dunia. Oke, ya udah saya lakukan aja. Dan sekarang ya ketika TRT ditemukan ya di UA, ya itu membantu sekali buat banyak orang di sekarang gitu ya. Saya pengen ini biar lebih besar lagi, lebih banyak orang tahu lagi, lebih banyak yang mengenal. Ya, simply apalagi detail yang di DTK yang saya akan bawakan gitu ya di setiap kelas gitu ya. Dan saya juga kayak oke, gimana caranya biar bisa lebih banyak orang yang ngerasain, yang berdampak, yang bisa mentransformasi hidupnya sendiri. Jadi bukan cuman sekedar membawa beban emosi apa segala macam, apalagi di masa sekarang lagi masanya sulit. Please please please, mungkin banyak orang yang perlu tahu dan banyak orang yang perlu untuk bisa ngebuang emosi mereka secara detail, bukan seperti yang saya lakukan di kelas DTS. Karena yang di DTS ini saya bagikan sebatas verbal clearing, teknik yang kayak ibaratnya nggak bisa menyentuh sampai bener-bener kayak level bawah sadar Anda tuh kayak bener-bener deep banget Anda beresin. Tapi kalau misalkan Anda belajar di DTK, Anda bisa untuk lebih dalam lagi mengenal gimana caranya Anda ngebuang emosi itu secara sekuensial, langkah-langkah tepatnya tuh seperti apa. Ya, jadi Anda bisa buat belajarin di sana. Ya, saya rekomendasikan kalau Anda ikut nanti di DTK, ini sekarang kita lagi buka pendaftaran ya. Jadi kalau misalkan Anda mau ikut, ada di minggu depan ya kalau nggak salah hari Sabtu ya. Seingat saya sih apa hari Minggu saya lupa ya. Jadi tanya Mbak Mala aja. Dan harga dari kemarin 1.250.000 ya, saya pikir lebih baik kita kasih banyak orang bisa lebih ngerti lagi. Jadi saya turunkan harganya jadi 397 ya. Tadinya enak jual harga mahal, ya orangnya mungkin nggak sebanyak kalau misalkan di harga murah, tapi dampak yang bisa diberikan lebih besar gitu ya. Tapi kalau dibilang nanti nggak bisa menjangkau lebih banyak orang, nah jadi saya mikir gimana caranya supaya bisa menjangkau lebih banyak orang. Jadi ya salah satunya pricing yang kita buat jadi terjangkau. Jadi kalau misalkan Anda tertarik untuk mau belajar, ya kan Anda bisa masuk ke kelas ini. Ya, ini sangat membantu untuk Anda yang punya problem emosi terutama ya, misalkan kayak ada beban emosinya yang kayak sedih ataupun kecemasan, ketakutan tersendiri, apa yang Anda mungkin selama ini rasakan, ya Anda pengen belajar untuk ngebuang, silakan saja ya. Jadi Anda bisa buat menerapkan teknik ini untuk diri Anda sendiri ya. Jadi monggo silakan. Katanya Kak Via, aku ngerasa banget banyak progres dalam hidupku semenjak tahu di OITRT dan bakat terpendam mulai keluar kembali. Tiap hari ada makna hidup dan bermakna bagi yang lain. Terima kasih kok. Thank you Via. Ya, ini karena Via juga yang setiap hari rajin banget belajar gitu ya, terus juga banyak praktek. Ya, intinya yang itu yang paling penting. Kalau misalkan kita nggak kita kurang praktek gitu ya, terus kita juga belajarnya sedikit, ya mungkin progresnya nggak secepat sama orang yang mungkin rajin terus belajar ya kan, dan praktek. Karena apa? Di setiap momen di saat kita mungkin kita lagi istirahat, lagi leha-leha, lagi santai-santai, ada orang lain yang lagi sedang bekerja keras ya untuk meningkatkan kapasitas mereka. Entah mereka belajar, entah mereka melakukan, entah mereka apapun yang mereka lakukan. Dan di saat kita berhadapan dengan mereka, kita mungkin akan kalah kalau kita nggak mempersiapkan diri kita nggak belajar gitu ya. Dan memang ini bukan buat kompetisi, tapi ada bagusnya ketika Anda bisa menciptakan diri Anda sendiri, berkompetisi dengan diri Anda sendiri untuk bikin diri Anda yang menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Dan Anda balik lagi, seperti yang saya bilang premisnya di awal. Bayangkan kalau misalkan ada 365 hari, ya kita journey kita bareng-bareng, ya setiap hari kita belajar sedikit, tapi ketika diakumulasikan, ada banyak hal yang sudah Anda selesaikan, ada banyak hal yang sudah Anda lepaskan, ada banyak pemahaman baru yang Anda sudah mulai pahami, hidup Anda pasti akan lebih asik lagi. Saya tiap hari dapat testimoni banyak sekali dari mereka yang sharing-sharing, karena udah ikut kelas ini satu, tapi banyak banget kayak gitu ya. Dan diakumulasikan ya akhirnya ya, hidupnya jadi lebih mudah gitu ngejalaninnya. Ya kan, ibaratnya hal-hal yang dulunya jadi challenge buat kita sangat-sangat berat, sekarang bisa dilewati dengan lebih simple gitu ya. Jadi seperti itu. So, saya welcome buat teman-teman semua yang mau belajar, mau tahu lebih lanjut lagi, silakan ikut di kelas DTK. Nanti jadi kayak ada pertanyaan, ada apa segala macam, Anda bisa bahas di sana ya. Karena saya ada sesi tanya jawab juga biasanya setelah selesai acara. Jadi kita bisa belajar banyak ya. Jadi kalau misalkan ini silakan Anda daftar saja. Di IG ada gak? Di IG ada, IG-nya di oe.trt. Anda bisa cek di situ ya. Di sana ada link tree-nya kalau nggak salah ya. Saya lupa link tree apa bio ya, link tree. Diklik,
Nanti di situ ada bisa akses buat nomor teleponnya, nomor WA-nya di OA, Anda tinggal masukin aja, nanti Anda bisa daftar di situ. Ya, jadi kayak ini kelas boleh saya bilang termurah di Indonesia lah, ya buat melepaskan emosi yang benar-benar efektif ya. Karena kalau Anda mau datang ke sesi-sesi lain, harganya pasti lebih tinggi dari ini. Ya, ini harga yang sangat-sangat spesial. Ya, jadi sangat murah sekali. Buat yang depresi bisa gak ikutan? Cobain aja, saya juga nggak tahu. Toh kalau misalkan Anda nggak merasakan manfaat, ya sudah gitu. Kalau gimana cara ikut daftarnya? Anda silakan daftarkan diri saja. Mbak Mala boleh tolong kasih nomor teleponnya sekalian biar pada bisa baca ya. Jadi Anda tinggal daftarin diri ke sana ya. Anda akan belajar untuk bagaimana membuang emosi bawah sadar Anda ya, bukan belajar mengendalikan, bukan belajar untuk mengerti, memahami tentang emosi Anda selama ini gimana, tapi lebih ke arah gimana cara ngebuang emosinya ya, kayak gitu. Jadi bisa langsung ikut. Sungguh murah katanya Kak Via, bukan seminar ya, beda. Yes, ini online terapi soalnya. Ini bukan sebuah seminar. Jadi saya bukan cuma sekedar ngajarin di permukaan, tapi saya langsung interferensi gimana caranya untuk ngebantu ngebuangin emosi bawah sadar Anda. Ya, seperti itu. Katanya Kak Betty, saya aja banyak perubahan kok setiap hari lihat live ini, jadi tidak pernah marah lagi. Hidup jadi lebih asik, bahagia, tidur nyenyak banget. Terima kasih kok. Oh, sama-sama Kak Betty. Ya, jadi Kak Betty ini nonton dari live gratisan doang aja udah ngerasain manfaat ya. Setiap hari lihat live jadi tidak pernah marah lagi. Hidup jadi lebih asik, bahagia, tidur nyenyak. Yes. Jadi memang kalau Anda ngikutin semua video-video yang dari awal gitu ya, atau Anda iseng, Anda masuk sekarang, Anda nontonin lagi yang lama-lama, sedikit. Nah, itu bisa buat bantu ngebuang-buangin emosi Anda, dikikisin sampai hidup Anda jadi biar lebih asik, lebih happy lagi. Jadi kayak gitu ya. Jadi Anda bisa lakukan. Ini buat yang butuh nomor kontaknya Mbak Mala di 0878 8-nya 3 kali 93838. Ya, ini aku jadi kayak berasa kayak hotline TV Medo ini zaman dulu. TV Media, silakan kontak di sini, atau klinik Tongfeng ya. Semenjak datang ke klinik Tongfeng, akhirnya otak saya bisa lempeng kayak gitu ya. Oke, so jadi kalau Anda mau ikutan kelas silakan teman-teman ya di 087 8888 ya 93838. Nanti kalau misalkan Anda tinggal cari di mana sih, di IG-nya di WTRT ya, biasa seperti itu. Mau ikutan lagi penuh sesak ya, boleh sekalian ya, detox lagi. Buat teman-teman yang udah pernah ikutan, mau ikutan lagi juga boleh ya. Tapi ya kurang lebih yang saya ajarkan sama, cuma kadang-kadang pertanyaan teman-teman yang bikin jadi berbeda, jadi kita bisa belajar sesuatu yang baru lagi ya. Atau mungkin kalau saya iseng kasihnya yang beda-beda dikit ya, ini boleh ikut gak kok? Ya boleh lah, kalau bayar diterima kok ya. Dan apa yang Anda berikan, uangnya bukan untuk ya mungkin memperkaya saya, tapi nggak juga lah, karena saya sendiri ya udah cukup lumayan gitu ya. Ibaratnya kalau hari ini saya nggak jalankan ini, nggak jualan training juga, hidup saya tetap senang-senang aja dan makmur-makmur saja. Dan saya nggak ada alasan buat jual murah-murah sebenarnya ilmu ini, tapi saya memang pengen hidup orang lebih baik lagi. Percayalah, kalau ini ditemukan sama orang lain, harganya pasti akan sangat-sangat mahal. Pasti. Dijamin. Cuman ya udahlah. Apa boleh buat, karena problem saya sih. Dan saya nggak mau lepaskan. Untuk mengubahkan hidup lebih banyak orang, mengubahkan dunia, jadi kayak cita-cita saya. Jadi ya mau gimana lagi, ya kan? Dan semua yang disampaikan akan digunakan untuk membesarkan lagi di WTRT ya, supaya jadi lebih seru lagi. Untuk penyembuhan GERD anxiety bisa gak? Saya nggak tahu Pak, karena setiap orang pasti beda-beda. Tapi silakan dicoba saja, karena banyak yang memang klien-klien yang punya problem anxiety dan GERD itu sembuh. Tapi saya nggak tahu karena setiap orang itu beda-beda ya, dan ini sifatnya kelas ya, kelas yang bareng-bareng. Toh cuma 397.000 ya, nggak ada salahnya Anda coba gitu ya. Kalaupun nggak works ya nggak ada ruginya juga gitu ya, Anda cuma keluar uang segitu kok gitu ya. Dan kalau misalkan saya juga ada money back garanti ya, jadi kalau misalkan Anda merasa tidak ada manfaatnya sama sekali buat Anda belajar kayak saya nggak bisa sama sekali nih, nggak ngerasain ada apa-apa ini, kayak trainingnya sampah, saya akan balikan uang Anda semuanya 100% ya. Jadi Anda nggak perlu takut ya. Tenang, 350.000 juga nggak bikin saya jadi kaya
ya tapi kalau ini bisa ngebantu Anda hidupnya jadi lebih asik, ya kenapa enggak gitu ya. Jadi seperti itu. Cita-citanya sungguh mulia. Ya mungkin karena saya banyak dibantuin orang aja sih. Jadi kayak banyak yang dulu pas lagi zaman saya susah, karena kalau teman-teman belum pada tahu tentang saya hidup dari dulu itu kayak nggak punya uang. Itu masa-masa susahnya sampai duit udah nggak ada, utang banyak gitu. Itu susah banget buat saya. Terus saya emosian, gampang marah, stres segala macem. Saya ngerti masanya saat ada di titik terendah kehidupan, sehingga saya nggak mau lagi ada di situ. Ya, dan saya pengen banget kalau misalkan ada lebih banyak orang juga yang bisa ngerti dan bisa ngebuang emosi mereka, sehingga mereka bisa lebih happy, lebih asik, lebih seru. Ya, jadi kayak gitu. Jadi ya kalau bisa ngeberantas semua problem mental pikiran di atas muka bumi. Kalau bisa ya, kan cita-cita boleh ya. Jadi kayak gitu. Nah, jadi teman-teman bisa belajar ya. Monggo silakan di kelas nanti ya. Hari apa? Saya lupa hari Sabtu atau Minggu sih Mbak Mala. Biar diingat lagi. Ilmunya banyak bermanfaat sepanjang masa, bikin bahagia. Yes, kalau Anda belajar di OITRT, Anda belajar satu kali untuk Anda pakai seumur hidup Anda. Jadi ini bukan Anda ketemu saya doang, saya yang bisa lakukan. Enggak, tapi saya berikan untuk Anda bisa aplikasikan. Please gunakan untuk diri Anda sendiri ya. Buat keluarga Anda, orang yang Anda sayangin aja. Jadi deket aja, nggak usah yang sampai Anda sebarkan ke banyak orang dulu ya, karena biar Anda fokus ngeberesin diri Anda sendiri dulu. Karena takut juga nanti saya kasih tahu alasannya kenapa saya nggak rekomendasikan kalau misalkan Anda langsung ngajarin kepada orang lain dulu gitu ya. Kenapa? Karena ada case-case-nya tertentu yang pernah terjadi nih ya. Jadi kayak makanya mendingan Anda langsung belajar. Toh saya juga jualnya murah banget, harga ampas kalau saya bilang. Ya kalau mau ngomong harga ya, tapi kalau mau bicara tentang value yang bisa diberikan, kehidupan yang berubah, itu yang tidak bisa dinilai dengan uang. Ini dari Kak Rini sharing, katanya Kak Rini, Kak Putut Dado, GERD-ku sudah nggak kambuh lagi setelah ikut kelas. Yes, terima kasih Kak Rini. Jadi Kak Rini waktu itu juga salah satu klien ya di UTRT. Waktu itu punya masalah problem GERD juga ya, karena banyak nyimpan kecemasannya sendiri karena peristiwa di masa lalu ya. Ketika dilepaskan itu ringan banget. Anda bisa lihat sharingnya juga, kayaknya di YouTube udah diupload deh yang Kak Rini punya ya. Jadi Anda bisa nonton dari kisahnya beliau juga. Terima kasih Kak Rini ya. Anda bisa ngecek video-video testimonial mereka yang sudah merasakan perubahan transformasinya di YouTube-nya DOA TRT. Ya, silakan Anda masuk situ, Anda cari aja. Testimoni banyak, ada wawancara juga, mereka jelaskan. Dan mereka juga diwawancara, mereka kasih testimoni, mereka tidak dibayar. Ya, jadi bukannya, ini orang bayaran, lu tolong bikin testimoni. Enggak, ya. Jadi mereka memang dengan ketulusan hati mau berbagi, supaya orang-orang yang punya masalah yang sama, mereka tahu bahwa kita bisa ngebuang emosinya dengan waktu yang singkat. Gak perlu datang bersesi-sesi berkali-kali bolak-balik. Masalahnya itu tuh melulu ya, kita bisa buangin. Habis selesai kita bisa tema lain yang kita beresin lagi gitu ya. Jadi kayak bisa seperti itu. Apakah saya pasti akan berubah? Saya nggak tahu juga. Ya tapi nggak ada salahnya buat dicoba kok, ya kan? Nggak, bukannya yang kayak saya minta Anda 10 juta, 50 juta yang bisa sampai jual motor gitu ya, atau jual mobil. Enggak ya, nggak ada ruginya kok. 397.000 itu sangat-sangat murah sekali. Anda boleh cek kemana-mana ya, di tempat mana, sini, sana, situ ya, itu tinggal periksa aja. Kok pengen pengen selamatin, kok pengen lepasin hari ini aku kena tipu online 40 juta. Waduh, juara banget. Ya, udah nanti sekalian masuk kelas biar saya tipu lagi 397.000 ya. Oke, thank you teman-teman, karena kelas pertanyaan udah kemarin, jadi hari ini temanya itu. Dan perhatikan semuanya, kapanpun dalam seluruh kehidupan Anda, lini masa hidup Anda menyimpan rasa bahwa masa terbaik Anda sudah berlalu dan seolah-olah di kedepan hari nggak bisa seperti itu lagi. Perhatikan semua energi yang ada, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Dan semua ketidakberdayaan Anda merasa tidak berdaya, tidak bisa, tidak mampu, tidak yakin, karena Anda merasa masanya sudah lewat. Semua program terkait dengan hal ini, pemikiran, semua rasa, janji, ikatan, sumpah, keterikatan, belenggu, kalimat, perasaan, ucapan, keputusan, ketidakinginan, ketidakikhlasan, semua diterima, disadari, diambil pesannya, diikhlaskan, dilepaskan, dicabut, batalkan, tidak katakan, dilepaskan dari dalam diri Anda. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Oke. Sip, so thank you semuanya. Sampai ketemu lagi besok. Kita ngobrolin tema yang berbeda lagi ya. Jadi biar lebih happy, lebih asik, lebih seru lagi.
Mantap. Katanya Kak Diah Larasa, aku sakit GERD, anxiety disorder, trauma, takut, cemas, asam lambung, komplit semuanya, paket matang dulu. Ya, sorry, trainernya agak sableng ya. Jadi nggak ada saran yang lain sih, udah belajarin aja cara buang emosi, udah gitu aja. Ya karena kalau kita coba buat kendalikan, kontrol, kita pendam, redam, aduh setengah mati. Ya jadi cobain aja dulu. Saya nggak bisa kasih komentar banyak karena saya juga ibaratnya harga segitu udah paling murah yang bisa saya kasih. Kalau Anda ngider-ngider ke tempat lain mungkin nggak bakal ada yang ngajarin dengan harga segitu untuk tema yang saya kasih, ya yang benar-benar kayak benar-benar membantu mengubahkan rasanya ya buat dibuang kayak gitu ya. Jadi itu udah datang aja dah, karena banyak yang mesti dibahas kalau misalkan di sini pusing ya kayak gitu. Makasih, rebutan gak nih kelasnya? Ya nggak tahu lah. Kita lihat aja. Belum tentu rame juga kok ya kan, karena banyak orang yang nggak percaya. Masa sih nanti 397.000 saya hilang? Oh tidak, saya harus jual rumah, jual TV, jual mobil, jual. Enggak lah ya. Datang aja, ya ampun gitu ya. Kalau 397.000 aja nggak mau datang, tenang, ini bukannya saya jualan lagi ya. Anda 397.000, ada yang kayak ya bayar 200.000, abis itu harus datang kelasnya harganya di atas 3 juta misalnya, ya baru dilepasin beneran emosinya. Saya langsung ngajarin bener-bener cara Anda ngelepasin emosinya gitu ya. Jadi bener-bener di harga 397.000 Anda betul-betul belajar cara saya ngebuang emosi ya. Jadi kayak cara teman-teman yang di sini ngebuangin emosinya mereka masing-masing di rumah ya. Jadi bukannya saya nanti abis ini ada jebakan Batman-nya gitu, saya jual lagi training yang lain yang buat ngelepasin emosinya. Jadi bukan ya. Jadi kalau misalkan ngelepasin emosi, udah saya di angka 397 itu udah Anda udah bisa ngelepaskan emosi Anda sendiri. Jadi banyak yang ngelepasin kecemasan, ketakutan, segala macam, apa segala, ya itu cuma segitu doang gitu loh. Makanya kalau Anda masih nggak mau nyobain gitu ya, ya coba cari yang lain lah. Mungkin ada yang lebih murah, ada yang gratis. Bener loh, ada yang bantuin lebih murah lagi. Nah ini saya rekomendasikan. Saya baru inget, kalau ditanya ada kayak lebih murah dari 397, ada ya, itu di Gading Konseling ya. Silakan Anda datang kalau misalkan Anda mau dikonselingkan ya, karena ini sangat bagus sekali ya, saya sangat rekomendasikan karena saya juga pasien di sana. Di sana sifatnya donasi, Anda cukup bayar administrasi doang, sisanya bayar pakai donasi ya. Jadi Anda bisa bayar lebih murah dari 350.000, Anda bisa bayar lebih tinggi. Saya bayar di sana itu waktu dulu satu session saya sering kasih kayak 2 juta, 3 juta gitu ya. Karena apa? Saya ngerasain manfaat banget gitu ya. Begitu pulang dari sana saya lebih happy, lebih asik, lebih seru lagi. Jadi di sana itu Anda boleh ikut dan bayarnya pakai donasi. Jadi berapa aja bebas ya. Kalau saya dulu pernah donasi, ya, tapi udah lewat ya. Kalau sekarang saya lebih ikutin kelas global tapi harganya sangat murah ya. Jadi sangat-sangat murah sekali. Jadi seperti itu ya. So, terima kasih teman-teman semua. Daftarnya gimana? Silakan lagi ke nomor telepon yang tadi ya. Anda atau cek di Instagram ya. Jadi bisa ke situ kayak gitu. Jadi kayak seru-seruan ya sama-sama. Ketinggalan tuh hari Zoom-nya Gading Konseling. Nanti Gading Konseling ada lagi bulan depan ya. Dia ternyata 1 bulan sekali ya. Jadi temanya itu gratisan juga. Atau kalau Anda mau konselingin langsung one on one ya, ini lebih asik lagi teman-teman. Anda bisa daftar langsung di sana juga ya. Cuman bayar administrasi doang, terus Anda bayar pakai donasi ya. Jadi donasi bebas. Nah, jadi kalau misalkan Anda mau one on one dibantu sama konselornya langsung profesional ya, bertahun-tahun mereka memang belajar khusus untuk jadi konselor-konselor yang hebat, saya sangat merekomendasikan untuk Anda bisa ke sana. Kayak gitu ya. Kalau Anda cari di Instagramnya @gadingkonseling ya, itu bagus banget. Saya sangat rekomendasikan. Nomor teleponnya sekali lagi teman-teman buat yang mau daftar 087 8-nya 4 kali 93838. Ya, sekali lagi ya. Telepon sekarang juga, Klinik Tongfeng 087 8-nya 4 kali 93838. 087 8-nya 4 kali 93838. Oke ya. So silakan teman-teman nih, kayak saya harus hafalin yang kayak udah angka gampang aja masih suka ini belum diingetin gitu ya. Oke, sip, mantap. Nggak nyangka ternyata Koreo juga pasien. Lah elah, saya udah pasien di mana-mana teman-teman.
udah keliling ke sana sini buat ngebenerin problematika saya sendiri, fobia saya, kecemasan saya, ketakutannya saya, dan semua yang lain-lain gitu ya. Jadi ini adalah produk korban dari permasalahan emosi. Saya belajar gimana cara bisa buang sendiri. Dari awalnya saya datang terus, dibantuin orang terus setiap hari, sampai akhirnya saya bisa selesaikan sendiri. Saya butuh 10 tahun buat menemukan, saya kasih sekarang ya biar teman-teman semua bisa belajar. Ya, terima kasih. Jadi pastikan Anda daftar karena hari Senin harga naik. Enggak ya, bukan properti ya. Oke, so thank you semuanya, seru-seruan, dan kita ciptakan banyak hari-hari seru lagi yang lebih menarik lagi dalam kehidupan kita. Kita ciptakan banyak masa-masa yang lebih dahsyat lagi, dan jangan membatasi diri Anda dengan masa lalu Anda, tapi masa depan yang lebih asik, lebih seru, lebih keren lagi, lebih dahsyat lagi. Oke? Sip, thank you semuanya. Sampai ketemu lagi. See you again. Bye-bye. Love you all. Dah. Oh ya, terima kasih buat semua yang sudah memuji topinya, keren ya, Live Lucky. Karena kalau dibuka nih rambut saya acak-acakan, jadi saya selalu pakai topi. Cia, maklum di rumah aja, nggak kemana-mana. Keren ya, Lucky Clover. Katanya kalau clover itu kan lambang keberuntungan. Ya, tapi bagaimana kalau Anda nggak perlu lambang keberuntungan pun Anda selalu beruntung. Ya. Cuman kalau mau pakai juga nggak apa-apa sih, nggak ada masalah juga. Hidup jangan terlalu serius. Oke, thank you semuanya teman-teman. See you again. Love you all. Bye-bye. Dah. Thank you.